PJ, Wali Kota Malang. Iwan Kurniawan mengikuti secara daring peresmian layanan persetujuan bangunan gedung PBJ, 10 jam selesai dan penyerahan sertifikat kepada penerima layanan PBJ yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri dari ruang Malang Command Center MCC Kota Malang, Selasa 14 Januari 2025. Mengembangkan rumah 3 layak huni sebanyak 1.000 rumah dengan anggaran di Pademangan Barat. Nah, dari pembelajaran ini dan arahan dari Menteri Dalam Negeri tentunya kami sangat terbuka dan berharap Kota Malang juga bisa menciptakan dan mengimplementasikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan untuk bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam rangka untuk memberikan perizinan PBG bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ini tadi kami sudah bincang dengan Pak Kadis PU bagaimana kita bisa menerapkan ini, dan alhamdulillah sebenarnya kita dengar dari pertemuan yang sebelumnya atau di media, Pak Menteri datang, kemudian dilakukan sosialisasi dan publikasi pada saat ini. Pak Kadis sudah mengutus timnya kemarin ya sampai ke PU, kemudian lanjut ke Tangerang untuk kita belajar dan kemudian bisa kita implementasikan. Blimbing malangkota.go.id. Penjabat PJ, Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menghadiri pembubaran Badan Ad Hoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tahun 2024 yang dimotori Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Malang di Hotel Haris, Minggu 26 Januari 2025. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Malang, pilihan Kota Malang berjalan dengan kondusif. Kita tepuk tangan. Yang pertama, saya ucapkan kepada KPU. Yang kedua, saya ucapkan kepada Bawaslu. Dan yang ketiga, saya ucapkan seluruh jajaran Forkopimda yang ada di Kota Malang. Yang terakhir, yang paling kita banggakan adalah Badan Ad Hoc. Tepuk tangan. Yang kedua, saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila jajaran seluruh Kota Malang dalam mengawali atau bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh jajaran Forkopimda dan Badan Ad Hoc terdapat kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Iwan pun berharap kegiatan ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari langkah-langkah berikutnya dalam memperkuat demokrasi, semangat, pengalaman, dan kolaborasi yang telah kita bangun hendaknya menjadi bekal berharga untuk menghadapi tantangan-tantangan lain di masa mendatang. Dan yang pasti, semoga spirit kebersamaan ini juga akan senantiasa hadir dan menguat dalam setiap pelaksanaan program pembangunan Kota Malang, sehingga kota ini bisa lebih baik lagi ke depannya, pungkasnya. Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setio Santoso saat menghadiri, sekaligus membuka bimbingan teknis BIMTEK Opdatin Profil Desa Kelurahan dan Evaluasi Perkembangan Desa Kelurahan tahun-tahun 2025 di Hotel Salimar Kota Malang, Kamis 30 Januari 2025. Menyusun dan memanfaatkan data profil kelurahan. Sehingga dari sini penting data-data itu untuk selalu kita perbaharui, atau kalau bahasa kerennya diupdate setiap saat. Jangan sampai data-data ini sudah tidak valid. Kalau datanya tidak valid, artinya policy yang nanti kita ambil berdasarkan data kita jadi tidak akurat lagi. Kemudian di Permendagri 81/2015, evaluasi perkembangan kelurahan ini juga terus dilakukan. Kita ukur kemajuan, kita tingkatkan efektivitas pembangunan tadi. Bagaimana rekan-rekan di kelurahan ini bisa memberikan layanan publik yang baik,
juga bisa memberikan potret kelurahannya masing-masing dengan valid. Kemudian dari situ yang tidak kalah pentingnya bagaimana pemberdayaan masyarakatnya. Sekda Kota Malang meyakini dengan dedikasi dan kerjasama yang baik dari seluruh pihak, data profil desa kelurahan yang dihasilkan nantinya tidak hanya tepat dan akurat, lebih dari itu, dapat digunakan menjadi landasan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Sekretaris Daerah Sekda Kota Malang, Erik Setio Santoso saat membuka sosialisasi dan bimbingan teknis e-katalog versi 6 di Hotel Savana, Rabu 22 Januari 2025, ditambahkannya. Saat ini aplikasi pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP telah dimutakhirkan melalui e-katalog versi 6. Digitalisasi seperti ini merambah semua aspek, ada banyak manfaatnya. Kita bisa efisiensi waktu, efisiensi biaya, tinggal klik sana sini, ada e-katalog, e-purchasing gitu. Pengurangan kesalahan administratif, kayak diceluk pemeriksa, auditor, APH baru eling, salah ngekei nomor, salah ngekei tanggal, gitu kan hal yang klasik gitu kan. Tentu era-era digitalisasi seperti ini membawa perubahan positif dan pastinya kita juga harus bisa aktif untuk memahami hal-hal seperti ini. Nah, terkait hal ini rekan-rekan, purchasing, percepatan proses, pasti kita juga pastikan transaksi nanti semakin transparan dengan mekanisme elektronik dan digital seperti ini. Dengan kesiapan yang optimal, diharapkan implementasi aplikasi ini dapat memberikan manfaat maksimal. Saya juga berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik bagi para peserta dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintahan, beber Erik. Pelaksana tugas PLT, Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PNRB Nur Hasni meninjau mal pelayanan publik MPP Merdeka Kota Malang yang berada di Jalan Merdeka Selatan 03 Kota Malang. Dan memang ini merupakan bidang yang artinya memang saya lebih banyak mempromotin, mengawasi ASN. Makanya tadi saya bilang sama Saidin, wah ini kalau begini ada PNS yang jalan-jalan di mall, tangkap. Saya berharap ya MPP ini akan memberikan pelayanan, memudahkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kalau kemana-mana, masyarakat tetap di MPP ini gitu ya, untuk mendapatkan layanan yang terbaik. Dan harapannya juga Pak Kadis ya bisa mengelola MPP ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kedepannya diharapkan instansi pemerintah yang ada, terutama yang ada di Kota Malang, bisa terintegrasi di sini. Jadi nggak ada yang kemana-mana masyarakat. Ada di MPP, semua ada di MPP dan layanannya lebih cepat. Dari 272 MPP, Kota Malang seperti apa? Oh iya, dari 272 MPP seluruh Indonesia yang sampai saat ini 2024 yang kita coba fasilitasi ya dari penerapan RP mulai dari tahun 2017 sampai 2024, Kota Malang hasil molefnya kemarin itu termasuk kategori yang baik. Ya. Yang pertama dari Asisten Deputi Yantik, Kemenpan menyarankan untuk kita lebih meningkatkan pelayanan. Ada beberapa catatan tadi. Yang pertama itu kaitannya dengan PPG, Mas. PPG sesuai instruksi dari Pak Mendagri, kita harus segera mengadakan studi banding ke Kota Tangerang kaitannya dengan PPG yang sifatnya daerah. Karena kita sudah termasuk 88 kota kabupaten yang sudah punya perda, hanya perlu ditindaklanjuti. Harapannya juga yang pertama mempercepat dari pelayanan PPG dan memprioritaskan untuk MPR, masyarakat berpenghasilan rendah, nanti tidak ada biaya apapun untuk program.